Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Ada banyak manusia di kota itu, tetapi ada juga banyak kultivator. Berbagai macam toko yang dipenuhi barang-barang yang biasanya dibutuhkan oleh para kultivator berjejer di sisi jalan. Tentu saja ada juga beberapa toko khusus untuk manusia. Wang Lin tidak merasakan ketidaknyamanan saat dia berjalan, seolah-olah dia adalah seseorang dari kota ini. Karena dia memutuskan untuk menetap di sini, jadi dia akan mencari tempat tinggal. Setelah memasuki bagian utara kota, Wang Lin segera merasakan keheningan dan energi spiritual kental yang menyelimuti area ini. Ada banyak rumah terpencil dengan batasan yang menjaganya di pintu masuk, sehingga mencegah manusia memasukinya. Ada juga batu setinggi 300 kaki dengan 7 atau 8 token hitam tergantung di atasnya. Ada seorang pemuda dengan tingkat kultivasi Nesensol duduk di batu. Matanya terpejam dengan aliran udara panas yang keluar dari hidungnya. Wang Lin berdiri di luar pintu masuk dan melihat ke dalam. Pembatasan itu sangat sederhana di matanya. Dia bahkan tidak perlu melanggarnya dan langsung masuk tanpa menimbulkan reaksi apapun. Saat dia melihat pembatasan itu, pemuda di bawah batu membuka matanya. Dia segera menatap Wang Lin dan berbicara. Hanya ada 8 kamar terbuka. Yang mana yang kamu inginkan? Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia bertanya dengan tenang. Apakah ada perbedaan di antara mereka? Pemuda itu menunjukkan ekspresi yang tidak sabar dan berkata dengan dingin. Kamar atas berharga 1000 batu roh berkualitas tinggi dan kamar bawah berharga 100. Wang Lin merenung sejenak sebelum mengeluarkan 100 batu roh dan meletakkannya. Pemuda itu memperlihatkan ekspresi jijik saat dia melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan batu-batu roh. Dia mengambil sebuah token dari batu itu lalu melemparkannya ke arah Wang Lin dan berbicara. Rumah kelima dari barat, pergilah. Setelah berbicara, pemuda itu memejamkan mata dan fokus pada kultivasinya. Wang Lin menangkap token itu dan melihatnya. Ada 2 pembatasan pada token dan salah satunya adalah harus melewati pintu masuk. Wang Lin mengalihkan pandangannya lalu menyimpan token dan berjalan masuk. Pada saat dia memasukinya, pemuda di atas batu membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan nada menghina. Seorang kultivator asing lain yang ingin meminjam energi spiritual keluarga Sunku untuk membentuk Nesensol mereka. Bagaimana mungkin bisa membentuk Nesensol semudah itu? Bakat orang ini cukup rata-rata, bahkan bisa mencapai tahap formasi inti mungkin karena pil. Wang Lin tentu saja mendengar perkataannya. Dia segera berbalik dan melihat ke belakang sebelum melanjutkan langkahnya. Tak lama kemudian dia tiba di depan rumah kelima dari barat. Rumah itu tampak sederhana tetapi penuh dengan energi spiritual. Setelah melihat ke sekeliling ruangan, Wang Lin merasa puas. Hanya ada 1 tempat tidur dan tikar meditasi. Ada juga tungku pil dan ruang kultivasi dengan pintu semi tertutup. Meskipun kecil, ruangan itu sangat elegan. Di luar ruangan, Wang Lin melambaikan tangannya dengan santai dan menyempurnakan pembatasan di rumah itu. Dia membuat pembatasan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia segera duduk dalam posisi lotus di dalam ruangan dan menghirup energi spiritual yang kental. Ekspresinya menjadi lebih rileks saat energi spiritual memenuhi tubuhnya. Tak lama kemudian, Wang Lin mengeluarkan napas berbau busuk dan menunjukkan sedikit penyesalan. Sudah lama sekali aku tidak mengolah energi spiritual. Sayangnya tidak peduli seberapa padat energi spiritual, itu tidak akan meningkatkan level kultivasiku. Hampir semua giok surgawi di tas Wang Lin telah habis saat dia menerobos ke tahap Ascendant. Jadi dia sekarang kekurangan batu giok surgawi untuk menerobos tahap tengah. Ada 5 tetes cairan surgawi yang tersisa. 4 tetes yang kuminum saat berada di bawah pengaruh buah kenaikan surgawi.
memungkinkan tubuhku memiliki energi spiritual surgawi yang tak terbatas. Tetapi itu jelas tidak akan bertahan lama. Hanya dalam beberapa tahun, cairan surgawi di tubuhku akan habis, dan aku tidak akan memiliki energi spiritual surgawi yang tak terbatas lagi. Apalagi, satu tetes cairan surgawi ini memungkinkanku untuk menembus tahap ascendant. Tetapi jumlah energi spiritual surgawi yang dibutuhkan setelahnya jauh lebih tinggi. Mengkonsumsi beberapa sekarang tidak akan memiliki efek yang sama seperti sebelumnya. Daripada menyia-nyiakannya sekarang, lebih baik menyimpannya untuk berjaga-jaga saat aku terluka atau saat aku membutuhkan energi spiritual surgawi yang tak terbatas untuk waktu yang singkat. Mempertimbangkan semua ini, hal pertama yang perlu kulakukan adalah mendapatkan cukup banyak batu giok surgawi untuk kebutuhan kultivasi harianku. Saat ini langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap yang menyebabkan ruangan juga ikut menjadi gelap. Wang Lin melambaikan tangannya dan kandil itu langsung menyala dengan api yang berderak. Ada manik-manik biru seukuran kepalan tangan di langit-langit. Asap dari lilin mengepul dan diserap oleh manik-manik itu. Tak lama kemudian manik-manik terisi asap dan mulai menyala. Fenomena ini membangkitkan minat Wang Lin. Dia belum pernah melihat desain yang begitu cerdik. Dia melihat manik-manik biru yang seterang bulan di atasnya. Setengah batang dupa kemudian, manik-manik di dalamnya bersinar terang dan cahaya biru jatuh. Cahaya itu sangat lembut, tetapi memadamkan lilin. Manik-manik itu sekarang menjadi satu-satunya yang menerangi ruangan. Ada 3 pembatasan di dalam manik-manik. Ketiganya mengumpulkan asap, mengubah asap menjadi panas, dan menggunakan panas untuk menghasilkan cahaya. Dalam hal ini, sistem bintang seluruh langit jauh lebih baik. Bau samar cendana tercium dari manik-manik itu. Aroma ini juga bisa menenangkan hati seseorang. Formasi ketiga adalah aroma cendana ini. Mata Wang Lin berbinar saat memikirkannya. Tidak hanya tidak ada racun di dalam aromanya, hal ini juga sebenarnya dapat mempercepat kecepatan kultivasi seorang kultivator. Saat duduk di dalam ruangan, suasana di luar benar-benar menjadi sunyi. Wang Lin merenung cukup lama dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di dalam benaknya. Setelah merenung sejenak, dia menghapus pikiran itu. Mencuri adalah hal yang tidak pantas bagiku. Dan lagi pula, jumlah batu giok surgawi yang kubutuhkan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para kultivator ascendant. Mungkin beberapa keluarga besar di sini memiliki cukup banyak. Namun jika aku melakukan ini, aku harus meninggalkan planet Ranyun dan pergi ke tempat lain. Jadi itu bukan rencana yang bagus. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengangkat kepalanya dan membuat keputusan. Dia menepuk tas penyimpanannya dan beberapa bahan pemurnian terbang keluar. Dia memuntahkan energi asal dan menyelimutinya. Kemudian material-material itu dengan cepat meleleh dan membentuk 3 benda seperti pedang terbang, cermin perunggu, dan jepit rambut. Tangan Wang Lin membentuk segel dan berbagai macam batasan mendarat di atasnya. Secara bertahap, ketiga harta karun itu mulai melepaskan tekanan. Selain itu, karena harta karun itu disempurnakan oleh jiwa asal Wang Lin, terkadang petir juga akan muncul di atasnya. Setelah meletakkan pembatasan-pembatasan itu, Wang Lin merenung sejenak, mengingat kembali kultivator di Sujaku yang memiliki domain waktu. Dengan tingkat kultivasinya saat ini dan karena memiliki daunya sendiri, Wang Lin mampu menirunya dengan cukup baik. Dengan lambaian tangan kanannya, cermin perunggu itu jatuh dan domain waktu memasukinya. Kemudian Wang Lin teringat lagi, kali ini adalah domain 1000 ilusi kejam milik Liu Mei. Ilusi tak berujung melintas di benaknya hingga akhirnya berubah menjadi sinar cahaya yang memasuki jepit rambut itu.
Sedangkan untuk pedang terbang, Wang Lin tidak meninggalkan domain apapun di dalamnya. Dia hanya meletakkan jejak teleportasi di dalam pedang. Setelah melambaikan tangan kanannya, 3 harta magis berkilau dan mendarat di telapak tangan Wang Lin. Mereka berputar perlahan sambil memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kualitas harta karun ini sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan harta karun surgawi yang sebenarnya, bahkan yang bermutu rendah sekalipun. Namun energi surgawi dapat digunakan untuk mengaktifkan domain dan mantra yang tertinggal di dalamnya. Bahkan tanpa energi spiritual surgawi, para kultivator di bawah tahap transformasi jiwa dapat mengaktifkan harta karun ini dengan energi spiritual mereka. Tetapi kekuatannya jauh lebih lemah. Harta karun surgawi semu. Ini adalah harta karun sihir dengan kualitas terbaik yang bisa dibuatnya. Bagaimanapun, Wang Lin hanya memiliki pemahaman kasar tentang pemurnian harta karun. Sebagian besar pemahamannya berasal dari batu giok dari negara Houfen di Sujaku. Secara umum, dia tidak dapat menciptakan harta karun semacam ini. Namun Wang Lin memiliki daunnya sendiri dan kultivasinya telah mencapai tahap ascendant. Dan bagian terpentingnya adalah kendalinya atas pembatasan. Pandangannya beralih dari 3 harta karun itu. Dia tidak puas dengan harta karun ini. Setelah merenung sebentar, dia mengambil cermin perunggu dan mulai menyimpulkan pembatasan. Jika aku bisa memberikan harta ini efek warisan, harganya pasti akan meningkat banyak. Wang Lin memejamkan matanya dan melanjutkan deduksinya. Harta karun biasa hanya memungkinkan penggunanya untuk menanamkan kekuatan jiwa mereka, sehingga mereka dapat menggunakannya dengan bebas. Namun setelah dicuri, pemilik baru hanya perlu menghapus kekuatan jiwa tersebut dan akan menjadi milik mereka. Hanya harta warisan yang tidak memerlukan jejak kekuatan jiwa, tetapi juga metode khusus untuk mengendalikannya. Jadi, bahkan jika orang lain mendapatkannya, mereka tidak akan dapat menggunakannya dengan mudah. Oleh karena itu, harta karun ajaib yang memiliki warisan dinilai jauh lebih tinggi di antara harta karun dengan tingkatan yang sama. Bendera jiwa 1 miliar jiwa dan kereta perang pembunuh dewa milik Wang Lin adalah harta karun semacam ini. Dia segera memejamkan mata dan mulai merenungkan rahasia warisan, namun hanya master pemurnian harta karun yang memiliki metode untuk memurnikan harta karun dengan warisan. Metode tersebut tidak akan mudah disebarkan dan harta karun semacam itu jarang dimurnikan. Itulah sebabnya harta warisan sangat langka. Tidak lama kemudian Wang Lin membuka matanya. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Warisan, aku tidak bisa melihatnya. Mungkin aku memikirkan masalah ini dengan cara yang salah. Aku tidak perlu mencari tahu bagaimana membuatnya memerlukan warisan, tetapi cukup memberikan pembatasan kepadanya. Lalu aku akan menjual giok itu untuk melepaskan pembatasan beserta harta karunnya. Dengan cara ini, meskipun tidak memiliki warisan, namun efeknya tetap sama. Mata Wang Lin berbinar setelah memikirkannya. Inti dari warisan semu ini adalah kekuatan pembatasannya. Jika pembatasannya cukup kuat sehingga tidak ada yang bisa melanggarnya, maka meskipun tidak memiliki warisan yang sebenarnya, itu akan memiliki efek yang sama seperti harta warisan yang sebenarnya. Deduksi pembatasan melintas di mata Wang Lin. Tangan kirinya membentuk segel dan menempatkan pembatasan pada cermin. Kemudian tangan kirinya tidak berhenti dan dia terus menempatkan pembatasan pada cermin. Pembatasan ini bergabung bersama untuk membentuk rune hitam yang rumit. Setelah merenung sejenak, Wang Lin melihat ke sekeliling ruangan hingga matanya tertuju pada sebuah lilin.
Dia menunjuk ke arah tempat lilin itu dengan tangan kirinya, dan itu langsung menyala. Ketika asapnya hampir tersedot oleh manik-manik di langit-langit ruangannya, Wang Lin menangkap asap itu dan menempelkannya pada rune itu. Simbol itu segera mencair dan berubah menjadi gumpalan asap aneh sebelum memasuki cermin perunggu. Kemudian dia menyentuh tas penyimpanannya lalu mengeluarkan sebuah batu giok dan meninggalkan metode untuk mematahkan pembatasan ini di dalam batu giok. Setelah menyimpan cermin perunggu, Wang Lin tidak memberikan pembatasan warisan semu pada dua harta ajaib yang tersisa. Di luar, langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Wang Lin memejamkan mata dan mulai berkultivasi. Matahari menutupi langit dan perlahan-lahan menghilangkan kegelapan. Wang Lin segera membuka matanya, lalu mendorong pintu hingga terbuka. Sinar matahari menyinari tubuhnya dan perasaan hangat segera muncul di dalam benaknya. Energi spiritual di sekitarnya sangat kaya saat ini, sehingga segera membuat pikirannya menjadi sangat jernih. Perasaan tenang memenuhi hatinya. Tubuh Wang Lin berkelebat dan dia melangkah maju. Saat dia melewati pintu keluar, pemuda di bawah batu itu masih berkultivasi untuk menyerap semua esensi langit dan bumi. Baru setelah sosok Wang Lin berada jauh, pemuda itu membuka matanya dan memperlihatkan kilatan penghinaan. Siapa di antara para kultivator asing yang tidak menghabiskan sepanjang hari untuk berkultivasi dan menyerap energi spiritual sebanyak mungkin? Meskipun bakat orang ini biasa saja, bakat itu seharusnya dapat diimbangi dengan kerja keras. Tetapi orang ini berhenti berkultivasi di pagi hari ketika energi spiritual paling padat. Aku yakin orang ini tidak akan pernah bisa membentuk nesensolnya. Pemuda itu mengalihkan pandangannya dan mulai berkultivasi lagi. Kecepatannya menjadi lebih cepat, seolah-olah energi spiritual yang diserapnya sekarang dicuri dari orang lain. Ketika Wang Lin datang kemarin, dia melihat ada pasar bebas di sisi barat kota. Ada banyak kultivator yang bertukar harta dan bahan material sihir di sana. Sepertinya tidak banyak kultivator tingkat nesensol di sana. Jadi itu bukan tempat terbaik untuk dikunjungi. Wang Lin merenung sebentar sebelum melihat ke arah pemuda di atas batu dan berjalan mendekatinya. Wang Lin segera menggenggam tangannya dan berkata dengan nada yang lembut, "Rekan kultivator, aku penasaran apakah ada tempat di kota ini yang menjual harta karun tingkat tinggi." Pemuda itu membuka matanya. Selain penghinaan di matanya, ada juga sedikit ketidaksabaran saat dia berkata dengan dingin, "Papiliun harta karun di sisi timur kota." Setelah itu dia berhenti menatap Wang Lin. Kemudian Wang Lin tersenyum tipis dan pergi. Dia hanya seorang kultivator formasi inti dan dia ingin mencari harta sihir tingkat tinggi. Aku khawatir dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melangkah ke dalam papiliun. Setelah berjalan keluar dari bagian utara kota, Wang Lin berjalan santai menuju sisi timur. Tidak banyak manusia di sini. Kebanyakan adalah kultivator. Toko-toko di sini juga memiliki suasana yang jauh lebih mengesankan yang datang dari kedua sisi jalan. Bahkan ada beberapa toko yang memiliki batu roh sangat besar di bagian depannya. Batu-batu ini bukanlah batu roh yang dimurnikan. Jadi batu-batu ini mempertahankan bentuk aslinya dan memancarkan energi spiritual yang kental. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi tertarik. Pameran semacam ini memang menunjukkan kekuatan toko-toko ini. Harus dikatakan bahwa kultivator biasa tidak mungkin bisa menggali batu roh seperti ini dari urat roh. Ukuran batu-batu roh juga terkait dengan toko-toko. Beberapa batu roh di luar toko tingginya 20 kaki. Kehadiran masing-masing batu roh saja sudah menciptakan rasa tertekan. Bahkan ada toko yang menjual batu roh berkualitas tinggi.
Penemuan ini langsung membuat Wang Lin tertarik dengan toko ini. Dia mengamati toko itu dengan seksama. Toko ini tidak besar dan hanya memiliki 2 lantai. Meskipun tidak semegah toko-toko di sekitarnya, namun toko ini sangat elegan. Ada plakat raksasa dengan tulisan yang indah, yaitu pavilion bambu hijau di atasnya. Wang Lin tidak memasukinya. Dia segera mengalihkan pandangannya dan melangkah maju. Di ujung timur kota terdapat sebuah pavilion besar. Tidak hanya ada 1 batu roh di luar gedung ini, namun ada 8. 8 batu roh berkualitas tinggi ini memiliki tinggi 30 kaki dan tampaknya disusun dalam sebuah formasi, sehingga memancarkan gelombang tekanan spiritual. Pavilion ini tampaknya telah menyatu dengan lingkungan di sekitarnya. Hanya dengan melihatnya saja, rasanya seperti ilusi. Ada potongan-potongan panjang batu roh dengan 3 kata terukir di atasnya. Pavilion harta karun utuh. Bahkan ada lapisan pembatasan tersembunyi yang mencegah kekuatan jiwa memeriksa ke dalamnya. Wang Lin tidak memaksakan kekuatan jiwanya untuk masuk karena dia tidak terlalu tertarik. Wang Lin melangkah masuk tetapi langsung mengerutkan keningnya. Dia melihat seorang pria parubaya berjalan keluar dari pavilion dan menghalangi jalannya. Dia mengamati Wang Lin dan bertanya dengan tenang, apakah rekan kultivator tidak tahu aturan dari pavilion harta karunku? Ekspresi Wang Lin tampak biasa saat dia berkata dengan tenang, aku ingin tahu apa saja aturannya. Pria parubaya itu sangat terkejut melihat ekspresi tenang Wang Lin. Dia telah melihat banyak kultivator dan selain monster tua itu, sangat sedikit kultivator yang bisa setenang ini di bawah tekanan pavilion. Ada 2 aturan masuk dan 1 aturan keluar di pavilion harta karunku. Mereka yang berada di bawah tahap Nesensol tidak bisa masuk. Mereka yang tidak memiliki 100.000 batu roh berkualitas tinggi tidak bisa masuk. Mereka yang tidak melakukan perdagangan tidak bisa keluar. Wang Lin sedikit mengeringit saat mendengarnya. Pria parubaya itu melihat ekspresi Wang Lin dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah rekan kultivator memiliki 100.000 batu roh? Wang Lin tidak memiliki banyak batu roh di dalam tas penyimpanannya. Lagi pula, begitu dia mencapai tahap transformasi jiwa, dia lebih sering menggunakan batu giok surgawi. Pria parubaya itu tersenyum saat dia melihat reaksi Wang Lin. Rekan kultivator tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke dalam. Bahkan jika kamu masuk ke dalam, aku khawatir kamu tidak akan memenuhi persyaratan untuk keluar. Silahkan kembali. Apakah kamu akan menerima harta karun ini? Mata Wang Lin tampak tenang saat dia menatap pria parubaya itu. Dia menepuk tas penyimpanannya dan pedang terbang yang dia sempurnakan muncul. Pria parubaya itu melirik pedang terbang dan menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia bisa tahu sekilas bahwa pedang terbang ini disempurnakan dengan metode yang sangat buruk dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Bahkan cahaya pedang itu sangat suram. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan jiwanya dan bisa tahu dengan mata telanjangnya bahwa pedang terbang ini kualitasnya sangat buruk. Itu mungkin bahkan bukan harta ajaib berkualitas rendah. Dia bertanggung jawab untuk memverifikasi di pavilion harta karun selama bertahun-tahun. Jadi penglihatannya sangat bagus. Dia telah melihat terlalu banyak orang dengan tingkat kultivasi rendah mencoba menjual harta karun yang mereka pikir sangat bagus. Di dalam benaknya, Wang Lin adalah salah satu dari orang-orang itu. Harta karun pedang terbang ini mungkin memiliki kemampuan, tetapi pria parubaya itu tetap tidak tertarik. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kami tidak akan menerimanya. Silahkanlah pergi. Wang Lin menatap dingin ke arah pria parubaya sebelum berbalik dan pergi. Ketika tatapan Wang Lin mendarat di mata pria parubaya, dia merasa seperti air dingin tiba-tiba dituangkan ke atas kepalanya dan tubuhnya langsung bergetar.
Tatapan Wang Lin seperti es berusia 10.000 tahun yang menyebabkan Nesensolnya membeku dan hampir runtuh. Pria itu ketakutan lalu mundur beberapa langkah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia menatap Wang Lin yang berjalan pergi dan benar-benar terdiam. Di dalam hatinya, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak biasa tentang pedang terbang itu. Pada saat ini, sebuah suara kuno datang dari dalam paviliun. Lu Feng, apa yang terjadi? Pria parubaya itu dengan cepat berbalik dan berbicara. Penatua Sun, baru saja seorang kultivator datang untuk menjual harta ajaibnya. Seorang pria tua berjalan dari dalam paviliun. Dia bungkuk dan tampak sangat tua. Wajahnya dipenuhi jejak waktu dan tatapannya sangat redup. Dia segera menatap Lu Feng dan dengan tenang bertanya, "Harta karun apa?" Lu Feng segera berkata dengan hormat, "Itu adalah pedang terbang." Junior melihat bahwa pedang itu sangat biasa. Mungkin memang ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Tetapi aku tidak yakin pedang itu kuat. Harta karun semacam itu tidak memenuhi persyaratan paviliun kita. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada pria tua itu. Meskipun pria tua ini baru berada di tahap awal formasi jiwa, namun dia memiliki status yang sangat tinggi di paviliun. Pria parubaya itu samar-samar tahu bahwa pria tua ini pernah mencapai tahap tengah transformasi jiwa. Tetapi karena luka-lukanya, kultivasinya jatuh ke tahap formasi jiwa. Pria tua itu menatap sosok Wang Lin yang perlahan menghilang. Ada sedikit keraguan di matanya. Tetapi segera dia menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali ke dalam paviliun harta karun. Orang itu agak familiar. Pria tua itu tampak sangat lelah. Setelah kembali ke dalam, dia duduk di kursi goyang di sudut toko. Dia menyentuh dadanya dengan getir sebelum mendesah dan menatap tanah dalam diam. Wang Lin meninggalkan paviliun harta karun dan berjalan menuju paviliun bambu hijau yang elegan. Meskipun paviliun ini tidak besar, namun memiliki kesan yang elegan. Saat melangkah masuk, Wang Lin melihat ke sekeliling dan ada rak-rak kayu yang berjajar di dinding. Ada sebuah kotak kecil di setiap rak dan bagian dalam setiap kotak dilapisi oleh sutra kuning. Semua jenis harta karun ajaib, pil, dan benda-benda lainnya ditempatkan di dalamnya. Ada pria yang seperti seorang sarjana muda duduk di dalam paviliun. Dia memegang sebuah buku kuno di tangannya dan dia tampak sedang membaca dengan penuh minat. Ketika pemuda itu melihat Wang Lin masuk, dia meletakkan bukunya lalu berdiri dan tersenyum. "Meskipun toko kami tidak besar, kami memiliki banyak koleksi barang. Aku ingin tahu apa yang dibutuhkan oleh teman ini." Kultivasi orang ini baru pada tahap awal Nesensol. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tidak menunjukkan kesombongan seperti yang ditunjukkan orang dari paviliun harta karun. Sebaliknya, dia menyapa dengan santai dan antusias. Wang Lin tersenyum tipis melihatnya. Dia menepuk tas penyimpanannya dan pedang terbang itu pun keluar. Apakah rekan kultivator akan menerima pedang ini? Ketika pemuda itu melihat pedangnya, alisnya sedikit berkerut dan dia memperlihatkan senyum masam. "Rekan kultivator, pedang ini..." "Lupakan saja. Bisakah kamu membiarkanku memeriksa pedang ini?" Sikap pemuda itu sangat santai. Wang Lin tersenyum dan mendorong dengan tangan kanannya. Pedang terbang itu dengan lembut terbang ke arahnya. Pemuda itu mengamatinya dengan kekuatan jiwanya dan berkata, "Pedang ini sangat biasa. Aku takut." "Hah?" Pemuda itu baru berbicara setengah kalimat ketika matanya tiba-tiba terbuka lebar. Dia menatap pedang terbang yang tampak biasa dengan mata penuh keterkejutan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin dan dengan cepat berbicara, "Rekan kultivator, mantra di dalam pedang terbang. Kamu akan tahu saat mencobanya." Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan menahan keterkejutan di dalam hatinya.
Dia telah memeriksa bagian dalam pedang terbang itu dengan kekuatan jiwanya dan menemukan mantra di dalamnya. Dia tidak dapat melihat mantra ini, tetapi tekanan yang dilepaskannya membuat Nesen Soul-nya bergetar. Dia segera mengalirkan energi spiritual di tubuhnya dan menyuntikkannya ke pedang terbang. Saat energi spiritual menyentuh mantra di dalam pedang, energi pedang yang kuat langsung meledak. Pada saat yang sama, pemuda itu merasa seperti telah menyatu dengan air. Matanya menunjukkan keterkejutan yang menyenangkan meskipun mantra pada pedang itu belum diaktifkan. Namun integrasi energi spiritualnya saja sudah menggolongkannya sebagai harta magis kualitas menengah. Dia tidak langsung mencoba mengaktifkan mantranya, tetapi mengendalikan pedangnya dan menunjuk ke batu roh besar berkualitas tinggi di luar toko. Pedang itu melesat keluar dalam seberkas cahaya ke arah batu roh itu. Tanpa suara, pedang itu menembus batu roh dan terbang kembali. Pedang yang bagus. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.